Pada suatu malam yang gelap dan hujan deras, sebuah rumah tua berdiri megah di ujung jalan sepi di kota kecil. Rumah itu milik seorang pengusaha kaya bernama Samuel, seorang pria yang dikenal sangat tertutup dan jarang berinteraksi dengan tetangganya. Meski demikian, rumahnya selalu tampak penuh dengan barang-barang berharga dan koleksi barang antiknya. Malam itu, hujan turun begitu deras. Suara gemercik air mengalir deras di selokan. Ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, sebuah peristiwa aneh terjadi. Samuel yang sedang tidur di ruang tidurnya yang besar terbangun mendengar suara ketukan pelan di depan pintu depan. Ia berpikir, mungkin itu hanya suara angin. Namun suara itu semakin jelas. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Namun, saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana, hanya keheningan yang menyelimuti. Disertai hujan yang semakin deras, Samuel merasa aneh. Tetapi kembali menutup pintu dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, saat Samuel bangun, ia merasa ada yang tidak beres. Sejumlah barang berharganya hilang. Koleksi perhiasan, jam tangan antik, dan beberapa lukisan yang sangat berharga telah lenyap. Bahkan ada sebuah berangkas besar di ruangan kerjanya yang kini terbuka, dan sebagian uang tunai di dalamnya juga hilang. Namun, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada pintu atau jendela, seolah-olah pencuri itu tahu cara masuk tanpa menimbulkan kerusakan sedikit pun. Keesokan harinya, polisi pun datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Detektif Andi yang dikenal cerdas dan penuh dedikasi memimpin penyelidikan. Saat memeriksa rumah itu, ia menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan, sebuah jejak kecil di lantai yang basah. Jejak yang tidak sesuai dengan sepatu biasa. Jejak itu mengarah ke sebuah ruangan kecil di belakang rumah yang selama ini jarang digunakan. Andi membuka pintu ruangan tersebut dan menemukan sebuah lubang rahasia yang tersembunyi. Di balik rak buku, lubang itu mengarah ke ruangan bawah tanah yang sangat luas dan gelap. Detektif itu memutuskan untuk turun ke bawah dan menemukan sebuah ruangan tersembunyi yang dipenuhi barang-barang berharga, barang yang hilang dari rumah Samuel. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di tengah ruangan tersebut ada sebuah meja besar dengan peta-peta dan catatan. Peta tersebut menunjukkan lokasi-lokasi lain di kota ini yang memiliki rumah-rumah mewah dengan koleksi berharga. Rupanya, pencuri ini bukan hanya seorang pencuri biasa. Ia seorang perencana cermat yang telah merencanakan pencurian tersebut dengan sangat hati-hati. Detektif Andi memeriksa lebih lanjut dan menemukan satu hal yang mengganggu. Peta itu ternyata memiliki informasi tentang rumah Samuel yang sangat spesifik, bahkan mencakup perincian kecil tentang kebiasaan Samuel. Ini mengindikasikan bahwa pencuri ini telah lama mengamati rumah tersebut. Lalu, terungkaplah kebenaran yang mengejutkan. Samuel sendiri telah merencanakan pencurian itu. Namun, ia tidak mencuri barang-barangnya sendiri, melainkan menyembunyikan untuk menyelidiki siapa yang berani mencuri dari rumahnya. Samuel ingin mengungkapkan siapa di antara orang-orang terdekatnya yang mampu merencanakan pencurian seberlian ini. Namun, saat Andi mulai menghubungi Samuel untuk memberitahu hasil temuan tersebut, Samuel tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan rumahnya tampak terkunci rapat. Pencuri itu pun menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Orang-orang masih bertanya-tanya, apakah Samuel adalah korban atau pelaku dalam permainan berbahaya ini. Setelah Samuel menghilang, Detektif Andi merasa semakin bingung. Pencurian yang tampaknya begitu terencana kini berubah menjadi teka-teki yang lebih rumit. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian ini. Sesuatu yang tidak bisa dipahami hanya dengan bukti yang ada. Rumah Samuel kini kosong, tetapi Andi tahu ada lebih banyak yang perlu diungkap. Malam itu, Andi kembali ke rumah yang telah menjadi saksi dari pencurian misterius itu. Hujan masih turun dengan deras,
menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dia memeriksa setiap sudut rumah dengan cermat, berharap menemukan petunjuk yang terlewatkan. Sesampainya di ruangan bawah tanah, Andi menyadari sesuatu yang ganjil. Di tengah ruangan tempat barang-barang berharga disembunyikan, ada sesuatu papan kayu besar yang terangkat sedikit. Papan itu tampak seperti bagian dari lantai yang sudah lama tidak digerakkan. Di dalamnya terdapat sebuah catatan dan sebuah kunci yang tampaknya sangat tua. Catatan itu bertuliskan, hanya mereka yang benar-benar memahami permainan ini yang dapat menemukan kunci sejati. Andi merenung. Permainan ini, pikirnya. Apa maksud Samuel dengan kalimat itu? Dan mengapa dia menyembunyikan kunci ini? Apakah ada sesuatu yang lebih besar yang terlibat? Mungkin melibatkan orang-orang di masa lalu. Catatan itu juga mencantumkan alamat sebuah tempat di pinggiran kota. Sebuah gudang tua yang tidak pernah diketahui orang banyak. Andi merasa itu adalah petunjuk yang harus diikuti. Keesokan harinya, Andi mengunjungi gudang tersebut. Gudang itu terlihat usang dan hampir terlupakan. Pintu besarnya terkunci, tetapi dengan kunci yang ditemukan di rumah Samuel, Andi berhasil membukanya. Begitu memasuki gudang itu, dia langsung merasakan suasana yang berbeda. Seakan tempat itu menyimpan rahasia yang sangat dalam. Di dalam gudang, Andi menemukan sebuah meja kerja yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen tua dan buku-buku tebal. Namun yang paling mencolok adalah sebuah foto besar yang tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan Samuel bersama dengan beberapa orang yang tampak sudah lama berlalu. Wajah-wajah itu terasa familiar, tetapi Andi tidak bisa langsung mengingat dari mana dia mengenalnya. Dengan hati-hati, Andi membuka salah satu buku dan menemukan sebuah halaman yang menyebut sebuah organisasi rahasia yang telah ada selama seabad. Ternyata, Samuel tidak menghilang begitu saja karena takut. Sebaliknya, ia menyusun skenario untuk mengungkap pengkhianatan yang selama ini berada di dekatnya, yang terdiri dari orang-orang kaya dan berkuasa yang mengendalikan banyak aspek kehidupan di kota. Mereka dikenal dengan nama Ordo Kuno. Samuel ternyata adalah anggota dari organisasi ini, dan pencurian itu bukan hanya untuk memperoleh kekayaan, melainkan untuk mengungkapkan pengkhianatan yang ada di dalam kelompok tersebut dari mereka yang terlibat di dalam organisasi tersebut. Samuel, meski kaya dan berkuasa, mulai menyadari bahwa orang-orang yang paling dekat dengannya justru memiliki niat tersembunyi untuk menguasai lebih banyak kekayaan dan kekuasaan. Andi terus menggali lebih dalam, menemukan dokumen-dokumen yang mengarah pada siapa yang berkhianat. Dan ternyata, pengkhianat itu adalah seorang sahabat lama Samuel, seorang tokoh terkemuka di kota yang memiliki koneksi dengan dunia bawah tanah. Melalui bukti-bukti yang ditemukan, Andi berhasil mengungkapkan identitas pengkhianatan tersebut. Namun, ketika Andi mendekati waktu untuk menangkapnya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Pengkhianat itu yang tidak lain adalah rekan dekat Samuel yang dikenal dengan nama Marco, menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Sama seperti Samuel, Marco menghilang tanpa terdengar kabar, membawa serta sejumlah dokumen penting yang bisa mengubah nasib banyak orang. Pencurian itu kini menjadi lebih dari sekedar pencurian. Itu adalah bagian dari permainan besar antara orang-orang berkuasa yang bermain dengan nasib dan uang. Dan Andi yang telah terjerat dalam misteri ini mulai bertanya-tanya, apakah dia hanya bagian dari permainan yang lebih besar? Namun satu hal yang pasti, sebuah teka-teki besar yang melibatkan Samuel, Ordo Kuno, dan dunia bawah tanah di kota ini belum sepenuhnya terpecahkan. Dan Andi tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai.